Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita jumpa lagi dalam renungan Light of Revival. Bacaan firman Tuhan bagi kita, mari kita membacanya dari Roma pasal 2 ayat yang ke-13. Roma pasal 2 ayat 13, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Firman Tuhan yang singkat pagi hari ini yang akan kita belajarnya di bawah sebuah tema murka Allah. Nah saudara-saudara yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang maha adil, sehingga seluruh manusia tanpa kecuali kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak bisa punya usaha apapun untuk membenarkan diri kita, untuk menyelamatkan diri kita. Nah karena itu saudara, akibat dari dosa itu atau hadiah dari dosa yang kita lakukan adalah maut atau kematian kekal. Tetapi saudara-saudara, seperti yang kita ketahui dari firman Tuhan sendiri dari Alkitab, bahwa Allah kita bukan saja dia Allah yang maha murka, bukan saja dia hanya Allah yang maha adil yang hanya bisa menghukum manusia, tetapi juga dia adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha murah, sehingga dia mengasihi manusia, maka dia menjelma dalam diri Kristus, dan Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia yang mau percaya kepadanya. Nah karena itu saudara, tes kita tadi atau ayat yang baru saja kita baca mengatakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Maksudnya apa di sini saudara? Seakan-akan ayat ini bahwa ada perbuatan manusia yang dibenarkan atau yang layak di hadapan Allah sehingga manusia itu selamat. Saudara, kita jangan salah mengerti. Kita mesti berpedoman pada seluruh konteks ayat Alkitab. Dari sisi lain bahwa ayat-ayat Alkitab ini atau firman Tuhan ini mengatakan bahwa manusia dibenarkan atau diselamatkan karena perbuatan. Tetapi juga terkhusus pada surat-suratnya Paulus, di sisi lain mengatakan hanya dengan iman atau percaya. Nah saudara-saudara, kita tidak boleh menganggap kedua pandangan seperti itu kontras atau bertentangan. Tidak bisa seperti itu. Nah bagaimana saudara-saudara dengan ayat yang baru saja kita baca bahwa karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Maksudnya di sini bahwa memang banyak orang yang mengaku Kristen, yang mereka sudah sejak lahir Kristen. Lalu mereka mengungkapkan hal-hal yang bersifat rohani, mengerti banyak firman Tuhan, tetapi hanya sebatas dalam pengertian. Hanya sebatas intelektualnya saja, tapi dalam prakteknya tidak ada. Jadi mereka tahu banyak tentang firman Tuhan. Mereka tahu banyak tentang aturan-aturan atau kehendak Tuhan yang harus dilakukan, tetapi mereka tidak lakukan. Cukup mereka hanya tahu saja. Nah, itu maksud ayat ini. Tetapi lanjutnya bahwa orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Jadi hukum Taurat ini artinya di sini ketaatan kita pada perintah-perintah Allah. Nah bagaimana ayat ini mengatakan bahwa tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan di sini bahwa bukan karena kita melakukan hukum Taurat atau kita taat pada perintah Allah, kita rajin melakukan perintah Allah, baru kita dibenarkan atau diselamatkan. Tidak seperti itu saudara-saudara. Nah kalau begitu ayat ini bagaimana? Maksud ayat ini sudah tentu bahwa kita kembali pada surat Yakobus misalnya. Yakobus pasal 2 ayat 17 bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya di sini bahwa seseorang kalau sudah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus ada buah, harus ada bukti dari iman itu. Makanya di sini dikatakan bahwa kalau kita hanya mengaku dari mulut kita bahwa kita ini adalah orang Kristen, orang yang sudah percaya pada Kristus, tapi tidak ada perbuatan, maka semua itu nol atau kosong dari ucapan kita. Makanya di sini firman Tuhan mengatakan, orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Artinya
Kalau seorang sudah beriman, sudah percaya Kristus, sudah yakin punya keselamatan, otomatis lahir perbuatan-perbuatan baik dari hidupnya. Nah, itu yang dimaksud oleh ayat firman Tuhan di sini. Nah, karena itu saudara-saudara, bagaimana dengan saudara-saudara, Bapak Ibu yang sementara dengar firman Tuhan pada kesempatan pagi ini? Apakah Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh terima Kristus sebagai juru selamat dan penebus dosa saudara atau belum? Sehingga ketika saudara sudah mengaku, sudah percaya terima Kristus, harus dibuktikan di dalam perbuatan-perbuatannya setiap hari. Jangan sampai kita hanya cukup tahu, mengerti, tapi tidak pernah dilakukan. Berarti kita bukan orang yang benar di hadapan Allah. Itu maksud firman Tuhan yang baru saja kita baca dari Roma 2 ayat yang ke-13 ini. Tanpa saudara menyadari bahwa saudara adalah manusia berdosa, walaupun saudara sudah melakukan hal-hal yang baik di hadapan manusia, tapi semua itu dosa di hadapan Allah. Kenapa demikian? Misalnya saja firman Tuhan mengatakan di Alkitab, bagian Alkitab yang lain mengatakan bahwa semua yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman kepada Kristus itu dosa. Biar kita mau menolong orang, memberikan pakaian pada orang yang telanjang, memberikan makan pada orang yang lapar, memberikan obat pada orang yang sakit. Itu semua baik di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah itu dosa. Kalau saudara belum beriman kepada Kristus sebagai juru selamat, semua yang dilakukan tanpa iman adalah dosa. Ingat baik-baik itu. Nah, karena itu saudara-saudara, pada kesempatan ini supaya saudara dibenarkan di hadapan Allah, hal yang terutama berimanlah kepada Kristus. Setelah saudara beriman, jangan cukup iman dalam intelektual, tapi betul-betul iman yang dibuktikan dengan perbuatan dalam hidup hari-hari. Kiranya firman Tuhan yang sangat singkat bagi kita pada kesempatan ini boleh menolong kita, menyadarkan kita sehingga kita menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman yang singkat pagi hari ini yang datang kepada kami, boleh kami disadarkan oleh Roh Kudus supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, tapi bukan hanya benar karena ada intelektual pengetahuan kami saja, tetapi betul-betul nurani hati kami. Kami sadar bahwa kami manusia berdosa sehingga kami perlu iman kepada Kristus sebagai juru selamat dan penebus dosa kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, biarlah firman Tuhan yang singkat bagi kita pada kesempatan pagi ini boleh menolong kita di dalam hari-hari hidup kita, di dalam perbuatan-perbuatan kita sepanjang hari. Shalom.